Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qur'ani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang idhar syafawi, seri dari hukum mim sukun atau mim mati. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang idhar syafawi, di sini akan saya jelaskan secara singkat. Hukum mim sukun atau mim mati ini nantinya akan terbagi tiga. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mislain atau idgham mimi, dan yang terakhir yaitu idhar syafawi, yang insya Allah akan dibahas pada video kali ini. Sebetulnya apa sih pengertian dari idhar syafawi? Nah, di sini kita lihat secara bahasa idhar itu artinya jelas, syafawi artinya bibir. Nah, pengertian dari idhar syafawi secara istilah yaitu membaca mim sukun dengan jelas dari makhrajnya. Nah, kenapa di sini mim sukun? Karena idhar syafawi ini sudah termasuk dari seri hukum mim mati ya. Nah, membaca mim sukun dengan jelas dari makhrajnya. Nah, ini ada kaitannya dengan makhraj atau tempat keluarnya huruf mim ini. Nah, karena makhraj atau tempat keluarnya huruf mim ini keluar dari bibir atau dari dua bibir, makanya di sini arti dari syafawi ini bibir, yaitu tempat keluarnya huruf mim ya. Nah, seperti itu. Jadi membaca huruf mim ini dengan jelas sesuai dengan makhrajnya tanpa adanya gunah atau dengungan sama sekali apabila bertemu dengan salah satu huruf dari idhar syafawi. Nah, sebetulnya huruf dari idhar syafawi itu ada berapa sih? Nah, hurufnya ada 26 huruf, yaitu hamzah, ta, ta, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, ain, ogin, fa, qof, kaf, lam, nun, waw, ha, dan yang terakhir yaitu huruf ya. Seperti itu ya. Nah, terjadinya hukum bacaan idhar syafawi yaitu di sini apabila mim sukun atau mim mati ini bertemu dengan salah satu dari 26 huruf idhar syafawi ini selain huruf mim dan ba. Nah, kenapa di sini ada kata selain huruf mim dan ba? Karena huruf mim ini sudah masuk ke dalam seri mim mati, yaitu dengan hukum bacaan idgham mislain atau idgham mimi. Ya, ketika mim sukun bertemu dengan mim, nah ini masuknya ke dalam idgham mislain atau idgham mimi. Nah, sedangkan huruf ba ini sudah masuk ke dalam hukum bacaan ikhfa syafawi, karena ketika seri dari mim mati bertemu dengan ba ini, huruf ba di sini dia masuknya ikhfa syafawi. Jadi ketika ada mim mati bertemu selain mim dan ba, yaitu sisanya 26 huruf ini sudah akan pasti masuk ke hukum bacaan idhar syafawi dengan digarisbawahi ya dalam seri dari mim sukun ya, seperti itu. Karena seri dari mim sukun itu hanya ada 3 hukum bacaan. Yang pertama ikhfa syafawi, yaitu hurufnya ba. Yang kedua idgham mislain atau idgham mimi, yaitu hurufnya mim. Nah, sisanya huruf selain mim dan ba ini ya sudah otomatis masuk ke dalam idhar syafawi, yaitu ketika mim sukun bertemu 26 huruf idhar syafawi selain mim dan ba, seperti itu ya. Nah,
Kemudian di sini langsung saja ke contoh agar lebih jelas lagi. Di sini saya ambil 3 contoh, yaitu dari huruf dal. Di sini ada huruf dal, kemudian huruf ya. Di sini ada huruf ya, dan di sini ogin ya. Di sini huruf ada ya, ada 3 huruf. Nah, contoh yang pertama kita lihat di sini, kita lihat ya, sesuai dengan kaidah atau aturan dari idhar syafawi, yaitu ada ketika ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, yaitu huruf dal. Jadi ini sudah memenuhi kaidah dari hukum bacaan idhar syafawi. Dibacanya dengan apa? Dengan jelas, tidak ada dengungan sama sekali ya, seperti itu ya. Cara yang betul membacanya seperti ini ya, insyaallah. Lakum dinukum, lakum dinukum. Jelas saja, jangan membaca dengan seperti ini ya, ini yang keliru. Lakum dinukum, lakum ya, yang salah karena ada dengungannya, ada guna di sini. Lakum, nah jangan ditahan karena kita lihat arti dari idhar itu jelas, jadi jelas saja seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang masih ada yang keliru, kadang secara tidak sadar memantulkan huruf mimnya ini, lakum, lakum dinukum, lakum. Nah, jangan dipantul karena huruf mim ini bukan huruf qalqalah atau bukan huruf pantul, seperti itu ya. Kemudian contoh dari huruf yang kedua yaitu ya. Nah, di sini kita lihat lagi ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu apa hurufnya? Hurufnya ya. Jadi ini sudah memenuhi kaidah dari hukum bacaan idhar syafawi. Dibacanya seperti apa? Dibacanya harus jelas tanpa ada gunanya atau dengungannya sama sekali, seperti itu ya. Cara membacanya seperti ini ya. Wala'allahum yarji'un, wala'allahum yarji'un. Nah, dibaca jelas saja. Yang keliru ketika membacanya seperti ini, wala'allahum. Nah, di situ tidak boleh ada dengungan. Wala'allahum yarji'un. Nah, itu yang keliru. Kemudian ada lagi yang memantulkan huruf mim, karena huruf mim mati ini riskan sekali atau beresiko sekali untuk mengeluarkan pantul secara tidak sadar. Kalau secara teori ya kita tahu jangan ada pantulan, tapi kadang cara tidak sadar kita mengeluarkan bunyi pantulan seperti itu ya. Jangan membacanya wala'allahum, wala'allahum. Itu yang keliru ya. Jadi dibaca jelas saja ya, wala'allahum yarji'un. Kemudian huruf yang terakhir itu guin di sini ya. Nah, di sini kita lihat lagi ketika ini yang saya garis bawahi ya, ini poin pentingnya. Ketika ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, apa hurufnya? Nah, ogin. Nah, ini berarti harus dibaca jelas. Idhar itu artinya jelas tanpa ada dengungan atau guna sama sekali ya. Cara baca yang betul insyaallah seperti ini ya. Fa innahum ghairu malumin, fa innahum ghairu malumin. Nah, fa innahum, nah langsung hum. Nah, jangan ada gunah, jangan seperti ini, fa innahum. Nah, itu yang jelas keliru sekali ya, kan jelas, harus jelas saja. Ketika kita pengucapan makhraj mim ini keluar dari bibir, langsung dimasukkan ke, langsung masuk ke huruf ogin, jangan ada gunahnya di sini ya. Dan hati-hati jangan dipantulkan juga karena mim sukun ini rawan sekali untuk memberikan pantulan secara tidak sadar, seperti itu ya. Alhamdulillah cukup sekian pembahasan tentang idhar syafawi.
Dengan selesainya pembahasan idhar syafawi ini, berarti sudah selesai pembahasan dari hukum seri mim sukun atau mim mati, karena hukum mim sukun atau mim mati hanya ada 3 dalam ilmu tajwid, hanya ada 3 hukum bacaan dari seri mim sukun ya. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mislain atau idgham mimi, dan yang terakhir yaitu pembahasan video kali ini yaitu idhar syafawi. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.